Kabupaten Manokwari seluas 2.257 hektar. Saat ini kita sedang berada di Kampung Desai, Satuan Pemukiman 2, daerah ekstransmigrasi di Distrik Rampi. Luas yang potensial di sini 294 hektar. Yang tertanami pada musim kemarin yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian bersama dengan Bapak Gubernur Papua Barat seluas 277 hektar. Jadi sejak tanggal 25 sudah ditanami dan acara panen ini karena keterbatasan alat panen combine yang sementara parkir depan ini, sehingga sudah sejak 6 Februari petunjuk dari Bapak Gubernur dan sudah dilaksanakan, dihadiri oleh Bapak Asisten 2, dan ini secara resmi petani mengundang Bapak Gubernur bersama Forkopimda untuk menyaksikan panen di tempat ini. Untuk kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Pertanian, Bapak Gubernur, saya melaporkan bahwa sesuai janji Pak Menteri bahwa 1 bulan kita masukkan proposal kita sudah masuk ke Pak Menteri Pertanian pada tanggal 25 November 2022. Selanjutnya Bapak Gub, saya melaporkan hasil produksi dari kegiatan padi di wilayah Distrik Rampi, secara khusus di Kampung Desai. Produktivitasnya, kalau produktivitas itu hasil per hektar, itu 5,1 ton gabah kering panen. Jadi masih belum diguling jadi beras itu, dari bulir-bulir ini, jadinya 5,1 ton per hektar. Setelah digiling, itu dia menjadi 2,5 ton beras dari hasil 5, itu. Jadi kalau kita kalikan dengan luas panen tadi, luas tanam 277, berarti nanti kita kalikan dapat 692,5 ton beras yang dihasilkan dari Kampung Desai. Ya, kita bikin evaluasi dulu untuk petani di sini. Bapak Gub, saya sedikit memperhitungkan terkait dengan nanti kebutuhan dan ketersediaan, dan juga ada keterkaitan dengan inflasi. Jadi jumlah penduduk kita sebelum berpisah 1,1 juta orang jiwa. Setelah berpisah kita jumlah penduduk Papua Barat 577.046 jiwa. 577.046 jiwa. Nah, untuk kebutuhan beras untuk ke 577.046 jiwa ini, karena dalam 1 tahun itu satu orang membutuhkan 85 kilo. Jadi kalau kita hitung untuk total 577, itu kebutuhannya 49.098 ton per tahun untuk Provinsi Papua Barat. 49.098 ton per tahun. Nah, itu tadi kebutuhan. Sementara ketersediaan dari hasil produksi yang tadi saya hitung, Bapak Ibu, jadi kalau tadi jadi berasnya 51.153 gabah kering panen, dia jadi beras hanya 30.691. Jadi antara 49 dengan 30 ada selisih. Nah, ini yang harus kita genjot Bapak Gubernur bersama seluruh masyarakat. Jadi kita tidak bicara-bicara, asal-asal bicara, harus hitungan tepat, dan kita mendampingi petani sehingga kebutuhan kita Manokwari menjadi lumbung pangan akan terwujud. Kita sama-sama ikhlas dulu. Bapak Gubernur, ada beberapa catatan dari suara petani di sini. Untuk luas tanam yang ditanami tadi, saya sampaikan bahwa luas sekian tadi, mereka masih membutuhkan alat panen ini, namanya combine harvester,
itu masih mereka butuh 10 unit lagi minimal untuk operasional sehingga bisa lebih cepat panen. Kemudian mereka butuh juga transplanter untuk alat tanam padi. Kemudian mereka butuh juga pupuk subsidi. Jadi kalau di sini urea biasa mereka pakai 150 kg per hektar, mereka bisa tebus di subsidi itu hanya 100 kg. Nah ini mereka bisa tambahkan sampai 150. Kemudian juga NPK sama. Jadi kita berharap ada mereka berharap ada kebijakan pemerintah. Kemudian yang berikut juga mereka berharap kerjasama juga dengan ada Balai Kajian Teknologi, ada Polbatan Pertanian, itu mereka butuh benih unggul. Kemudian tadi pupuk subsidi, alat mesin pertanian, kemudian ada teknologi yang tepat sehingga akan membantu. Kemudian ada kolaborasi antara dinas terkait, terutama Bapak Kadis PU, untuk jalan usaha tani, jaringan irigasi, untuk mereka melakukan kegiatan budidaya tanaman. Bapak Gub, saya laporkan sedikit tambahan bahwa dalam rangka ketahanan pangan dan ketersediaan bahan pangan yang berpengaruh terhadap angka inflasi, kami telah menyerahkan benih cabai, tomat, kacang panjang, kangkung, bawang, terong, dan buah duku, durian, anakan kepada pihak Polda Papua Barat. Dan rencananya Pak Kapolda akan dibudidayakan oleh ibu-ibu bayangkari di markas Brimob di Sisweni sekitar 20 hektar. Kemudian kita juga sudah melakukan persiapan untuk Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 di Kaimana tanggal 11 Maret nanti. Kita sudah kirim benih sayur-sayuran ke sana, Pak. Kemudian kita juga sudah menyerahkan bibit cabai, tomat secara gratis sesuai janji Bapak Gubernur pada saat di Sisweni. Di Pravis ini SP1 kita sudah lakukan pembagian benih juga kepada petani-petani sayur di SP1. Demikian laporan saya selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat. Selesai. Salam sejahtera dan salam baku dapat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Minta maaf ya, tadi hampir kebablasan. Bapak Ibu harus menunggu 1 jam terlambat juga karena saya baru tiba. Ya makso-makso tapi ya namanya juga ada fisik gitu ya. Mata juga nggak bersahabat hingga hampir lewat. Tapi alhamdulillah semua sudah diperlancar, cuaca bagus, ya ada kehangatan, ada kebahagiaan, ada senyum yang manis di antara kita semua. Ya, matur suwun, terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu para pejabat yang hadir bersama kita. Yang pertama tadi Bapak Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pak Yakob 2W ya, Iya. Kita berikan aplaus untuk Pak Yakob dulu, luar biasa. Pak Yakob ini menurut saya juga salah satu pimpinan OPD yang bertangan dingin. Jadi kerja tapi menghasilkan, berhasil terus menurut saya gitu. Enak lihat gitu. Kalau Pak Yakob sudah senyum, maka kita yang lain jauh lebih senyum lagi. Ya. Ada bersama kita juga Pak Romi. Pak Romi ini kepala perwakilan Bank Indonesia. Mohon Pak Romi berdiri dulu. Nah ini ya baru bulan kemarin ya dikukuhkan ya oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia. Ya 2 minggu lalu dan beliau sudah menjabat kurang lebih sudah 4-5 bulan ya kurang lebih. Terima kasih juga ada bersama kita Bapak Kapolda, tidak asing ya, Bapak Tonga yang juga pendeta. Di mana-mana khotbah terus. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda. Juga Pak Juliman ini adalah Pak Kajati. Terima kasih banyak Pak Kajati biar kompetensi bisa tahu nih ya, Pak Kajati.
juga bersama kita ini juga staf ahli, tidak usah lagi kenalkan ya, nanti sampai. Ya, juga para kepala dinas yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga yang mewakili Bapak Bupati, Pak Kepala Dinas ya, pertanian ya, Pak Kuku, ya Pak Kuku ya, Pak Kuku Sabto Yudo, ya, juga Bapak Kepala Distrik, terima kasih banyak, juga Bapak Kepala Desa, terima kasih sudah hadir sama-sama dengan semua. Ya, tadinya Bapak Ketua DPR, mulai dia bilang kita berangkat sama-sama, tapi beliau mungkin salah jalan ya. Karena ini masuk juga, jadi hanya beliau langsung menuju ke sabar menanti, keliru jalannya itu. Tapi tidak apa-apa, kalau kita sabar menanti pasrah ya. Juga Bapak Ibu, saudara para petugas penyuluh pertanian yang saya hormati dan saya banggakan. Kita berikan aplaus juga untuk Bapak Ibu petugas penyuluh. Juga sudah membantu di bidang pertanian ini. Juga terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang juga ada di sini ya, yang sudah membantu kami di inovasi dan juga teknologi pertanian. Dan juga terima kasih untuk tim pengendali inflasi ya, Pak Romi, Pak Kepala Bank Indonesia luar biasa yang terus memotivasi kita untuk bagaimana mempertahankan inflasi. Bapak Ibu, kita termasuk cukup rendah inflasi di Papua Barat, bertambah. Dengan saya kita belum pernah diminta paparan karena inflasi kita yang tertinggi ya, belum pernah. Bahkan kita yang pernah memaparkan karena kita terendah, bahkan sampai deflasi minus. Kita kerja kita luar biasa. Jadi Bapak Ibu, artinya itu bukan mengubah angka, bukan, dan bagaimana intervensi pemerintah di pasar-pasar, intervensi pemerintah di bagian-bagian tertentu yang akan menimbulkan kenaikan harga. Itu peranan pemerintah, makanya bisa menekan inflasi di sini. Jadi bukan terus merubah angka orang, ini kerja. Jadi per minggu itu tim penanggulangan inflasi daerah namanya TPID, dikomandoi oleh saya dengan Pak Romi di Bank Indonesia, itu terus berkolaborasi, kita kerja terus datangi daerah khususnya tempat-tempat sentra bahan pokok yang kira-kira ada kenaikan berapa rupiah dan lain sebagainya. Itu selalu akan ada intervensi dari kita. Kita butuhkan anggaran untuk membantu, ya, mensubsidi dan lain sebagainya, itu diantara. Jadi terima kasih banyak untuk kerjasama selama ini. Saya pikir itu, terima kasih juga kepada teman-teman dari TNI Polri, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam dan jajarannya yang juga sudah terus membantu kita dalam mengembangkan kegiatan pertanian. Juga kepada para petugas pertanian dan penyuluh, saya berterima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Berharap tetap kita bekerja secara tekun dan tadi memberikan bimbingan kepada para petani kita. Kepada para Bapak Ibu petani, saya bangga dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah bekerja keras untuk melaksanakan budidaya tanaman padi ini. Matur suwun, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang berkenan, mohon maaf. Dan saya akhiri dengan shalom. Wassalamualaikum. Panen padi sawah untuk berikutnya dilanjutkan dengan foto bersama di posisi tempat panen.
khususnya Papua Barat dan di Indonesia pada umumnya. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Oh, tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan.